deh, paling lagi ke pasar. Dapat juga akhirnya gue. Mau dibawa kemana tanaman gue? Lu mau ambil ya, ngolong lu ya? Ini kagak. Lah ini mau dibawa kemana ini? Enggak, gue cuma mau pegang. Bagus banget. Nah, gue pegang, cakep tanaman gue tuh. Enak aja, ini mahal tau nggak? Bibitnya aja nih sampai ratusan ribu tau nggak? Masa nggak percaya gue? Mahal tahu ini. Jangan sembarangan lu. Ibu lagi pada ngapain nih? Ini nih, Bu Danu tahuan pengen ngambil tanaman saya. Ini ngambil. Beli dong Bu, belajar modal dikit. Tanaman orang mau diambil. Gimana sih? Bu dari mana Bu? Nih, habis dari pasar tuh, lihat beli mangga tuh, cakep-cakep, kita rujak ntar. Mau dong mangganya. Ya tuh seger, nih boleh nih, ambil nih, masih seger tuh, lihat buat rujak. Mau ah? Ih, apaan sih? Main rebut-rebut aja, beli. Modal tuh, di pasar banyak berjejer. Main rebut aja punya orang. Punya tetangga. Kok pada pelit-pelit banget sih? Medit loh. Pelit. Pelit, gak mau modal, mau minta, mau ngambil. Apaan sih? Punya tetangga pelit banget. Padahal kan gue pengen tuh tanaman kayak gitu. Mana ngomongnya ratusan ribu harga bibitnya. Gue sih nggak percaya. Tapi emang sih itu tanaman cakep juga. Gue pengen banget. Cuman males kalau gue harus ngeluarin duit sendiri. Ditambah lagi no, Bu Tati lagi. Masa bawa mangga yang ditawarin Bu Luna doang. Gue disuruh beli. Ih, pada medit-medit amat punya tetangga. Gue pasti punya tuh tanaman. Tapi nggak harus beli. Aneh caranya ya. Gue ada ide nih. Oke nih. Awas lo ntar Bu Tati sama Bu Luna. Kena lo. Gue juga bisa punya tanaman kayak gitu. Sampai tuh. Mas Said ya? Betul Bu, udah ada ya? Betul Mas, tapi nanti kita lewatnya lewat sana ya. Terus ke kanan. Nanti ada putaran ke kiri, kita belok lagi. Situ lebih deket. Foto dong Bu, jauh dong. Enggak Mas, tenang aja, itu jalan pintas. Mas ikutin saya aja. Ya deh Bu, Ayo Mas. kita pasti ngalamin. Ada tetangga yang mau tahu apa yang kita punya. Atau sampai iri sama barang yang kita punya. Nah, pernah tuh, saya dapat customer yang begini nih. Iri aja sama orang punya. Bang, berhenti Bang. Ya, Bu. Turun sini Bang. Tunggu ya bentar ya. Ya, Bu. Aman nih. Ini dia nih tanamannya. Bang, ayo buruan Bang. Bu, nah, itu kan tanaman orang Bu. Kok makan diambil? Abang, lu sembarangan aja kalau ngomong. Ini nih tanaman punya ponakan gue. Gue tadi ditelepon, suruh ngambil buru-buru. Ya udah buruan ah. Banyak nanya. Tapi bener kan Bu? Bukan nyolong Ibu kan? Kagak, ini buruan ah. Iya. Banyak nanya lagi. Bang. Bang. Iya, Bang. iya, Bu. Berhenti dulu sebentar. Ada apa lagi Bu? Ini
Itu dia mangga yang gue pengen. Sama yang kayak Bu Tati beli nih. Bang, Apa sih, Bu? lihat nggak tuh Bang? Mangganya banyak kan Bang? Oh, kenapa, Mang? Kita ambil lah Bang. Orang, Bu, masa diambil? Nyolong, Ibu ya? Ya emang mangga sehat Bang. Ambil 1-2 aja. Pengen nih Bang. Ayo Bang. Gimana, Pak? Nggak mau, Bu? Bener nih Bang. Nggak mau nolongin customernya. Saya telepon atasan nih. Biar abang bisa spend nih. Gimana ya? Mau dong? Mau dong? Ini deh, Bu. Tapi jangan banyak ya. Lah, habis lagi. Bon, Bang, Bon. Bang, Ngapain, Po? lagi lihat mangga Pak. Kayaknya enak banget ya Pak. Siapa yang punya Pak? Punya saya makanya. Punya Bapak ya. Pak, saya boleh kan dapat Buat apa? lagi kepengen Pak. Lagi ngidam nih Pak. Kalau buat ngidam, silakan. Kalau buat ngidam mah, ambil secukupnya, Po. Alhamdulillah. Iya Bang tuh boleh kan? Nggak percaya sih dibilangin. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya. Iya, Pak. Buan. Mana nggak di sini? Masuk. Tapi, Bu, Mau nggak? Ayo. iya deh, Bu. Hah? Kita beli 2. Seriusnya, Bu? Iya beneran Bang. Buruan, makan buruan. Udah. Jadi ngiler juga nih, Bu. Aduh. Buat bawa ke rumah, buat rujak sama isi rumah ya. Iya, Bu. Mas, Bu, hati-hati. Keren nih. Nih, tanamannya bagus nih. Kayak tanaman punya gue. Iya dong. Emang lo aja yang bisa beli. Gue juga bisa beli. Mahal nih harganya. Lebih mahal dari harga tanaman lu. Masa sih? Ya iya dong. Nih gue beli. Jutaan. Bukan ratusan lagi. Kayaknya ini tanaman gue kenal nih. Nah, tuh bener kan? Ada bacanya. Dewi. Ih, sembarangan lo. Gue beli-beli jauh dong. Ujung banget. Bohong lo. Ini punyanya Bu Dewi yang waktu itu tawarin 3 juta juga nggak dijual sama gue. Enak aja ngaku-ngaku. Ini kan punya gue boleh beli. Tadi tuh gue naik ojek tuh. Gue kagak percaya deh. Bentar gue telepon. Halo, Bu Dewi. Kayaknya tanamannya Bu Dewi ada yang hilang nggak? Ini nih, saya lihat nih Bu Dewi. Ini tanamannya ada di rumah Bu Danu. Ya udah Bu, saya amanin tanamannya. Ya Bu. Tuh kan, bener. Tanamannya Bu Dewi. Enggak, Bang. Kita kan tadi boleh beli ya. Punya ponakan gue ya, Bang ya. Iya, punya ponakan apa? Siapa tuh ya? Sama Bu Dewi. Bukan punya gue. Enak aja. Kalau mau tanaman tuh beli dong. Bu. Apa lagi sih, Bang? Helmnya, Bu. Helm begitu aja mau diambil, mau coba macam.
tar dulu. Tar. Iya, iya, iya. Kayaknya bisa. Nih, dah. Bu. Apalagi abang ganteng. Itu mangga. Kamu bagi dua janjinya. Buat abang sih bang? Nah, saya juga mau, Bu. Kan rumah juga penting, Bu. Mau dirujak sama bibi kamu di rumah tuh. Saya ngapain nggak dibeli segala. Nih, asuh aja. Nah, cuma satu kok. Bang. Aduh, Udah untung dikasih. katanya dibagi dua. Udah, terima aja. Ah, Cuma dikasih satu. Dasar emak-emak. Ya, kalau ketemu customer modelnya Bu Danu begini nih, kita yang ojol mesti banyak-banyak sabar. Ya, sebisa mungkin melayani, tapi jangan sampai melanggar aturan. Kalau udah urusannya dengan kriminal, ya kita harus membela siapa yang benar. Suka-duka sama customer yang... Narik ojol itu di malam hari itu kadang ketemu sesuatu yang di luar nalar begitu. Ya kirain hanya ngantar orderan doang. Ternyata kadang seperti syuting film horor begitu. Berhasil juga gue bikin dia kaget. Serem juga gue kayak gini. Lama juga ya. Halo? Halo mas. Oh ini suara kecil sekali. Halo? Ini benar sesuai dengan pesanannya. 1 ayam goreng, 1 tempe, 1 hati ampla, sama sambal petir. Betul tidak? Oh ya benar. Itu sudah sesuai pesanannya mas. Tapi kenapa suara kamu kecil sekali? Ini sesuai titik ya? Ya sudah sesuai mas. Tolong cepat diantar ya mas. Ya sudah. Saya berangkat sekarang nih. Oke mas. Ini kenapa aku antar ke kuburan? Beneran nggak sih? Malam-malam. Telepon dulu ah. Ini orangnya aneh aja telepon. Halo. Halo bang? Ini beneran pesanannya. Kok ke kuburan sih? Iya bang, itu benar lokasinya. Abang lurus aja sekitar 200 meter lagi lah nyampe. Enggak. Kamu tuh aneh-aneh aja pesan makanan kok ke kuburan. Udah bang, anterin aja. Nanti saya kasih lebih deh tipnya. Beneran tuh, tambahin bang. Oh, tenang aja bang. Oke deh kalau begitu. Oke bang, saya tunggu ya bang. Oke bang. Barulah. Ini kan ada tambahan. Kuburan ke mau apa kah? Hajar. Orang ini pesanan kok aneh kayak gini ya? Dapat pesanan kok kayak gini ah.
Setan. Mas. Mas, aduh. Kabur sih. Gimana sih? Bang, kok kabur sih, Bang? Pak Topan, tadi saya lihat setan di situ. Setan mana setan? Benaran, mau lihat setan pakai baju hitam-hitam, rambut panjang kayak malampir begitu. Mana? Ini saya di depan motor Mas Aris. Itu beneran abang itu? Aduh, cepetan lah Bang ke sini. Saya udah lapar nih. Kamu nakut-nakutin saya lagi. Ya udah, saya balik ke sana. Hahaha, ini dia nih. Mana Bang? Lu ngapain sih bikin kuntilan di tempat kayak gini? Lah, ini tuh gue lagi bikin konten Bang. Konten horor topan. Bukan kayak gini juga kali. Ini kuburan. Biar rame Bang. Kalau konten di kuburan kayak gini, orang-orang pada tertarik nonton. Viewers gue jadi banyak. Tahu gara-gara lu tadi buat lari sampai buat capek lah. Ini makanan lu. Gitu dong tadi. Thank you Bang. Tapi beneran nih, lu bikin konten malam-malam gini sendirian? Lah, sendirian gue dari tadi. Lu jangan bercanda lu ya. Gua nggak percaya, nggak mungkin lu sendirian malam-malam begini bikin konten di sini. Gua aja, lu tau nggak? Muka gua gini, gua takut tahu nggak? Dari tadi gua takut. Sendirian gue dari tadi, nggak ada siapa-siapa kan? Lu bercanda kan? Lu sama teman kan? Beneran dari tadi gue sendiri Bang. Gua udah nggak percaya sama lu. Gua udah nggak mampan, lu tipu-tipu lagi. No, teman lu, no, ada di situ, no. Itu teman lu kan. Jangan bercanda. Dia tadi gue sendiri Bang, itu bukan temen gue, swear. Beneran? Beneran Bang. Beneran? Beneran Bang. Beneran. Beneran. Turun lu! Saya kira setan gendong gua lagi lu. Berat kali kau! Ketakutan dia. Aduh sayang banget gak gue rekam. Bisa jadi konten tuh. Enak banget lu ya. Lu rekam lu yang untung. Konten lu dapat duit. Gue apa? Gimana motor gua? Wah kalau urusan motor mah saya nggak ikut-ikutan ya Bang. Saya cabut ya Bang. Kerjaan anak sekarang ini makin lama makin aneh. Malah bikin video orang di kuburan begitu. Kayak bisa dapat duit saja. Tapi sumpah, saya yang jadi korbannya. Saya ini benar-benar ketakutan setengah mati. Bukannya dapat bonus, malah dapat malam itu dapat mimpi buruk saya. Bu harus sembuh ya Bu. Kasihan dia sedih lihat ibu sakit terus Bu. Ibu tak kuat nak. Enggak, ibu nggak boleh ngomong kayak gitu Bu. Ibu harus kuat Bu. Ibu harus sembuh. Kamu harus temuin ayah kamu ya. Kemarin Nadia lihat status Mas Hasan Bu.
Katanya bakal ada hari bahagia, Bu. Jangan-jangan itu ada kaitannya dengan ayah, Bu. Kapan kamu mau cari ayah kamu, Nak? Sekarang, Bu. Nadia bakal cari ayah sampai ayah ketemu ya, Bu. Waktu pertama kali gue ketemu sama penumpang gue namanya Nadia, gue udah ngerasa sih kalau ada sesuatu yang beda dari dia. Dia usianya 16 tahun, udah jadi sosok seorang anak yang cukup mandiri, terus dia bisa merawat ibunya sendiri selama ini. Nah, dia bilang sama gue, kalau dia mau nemuin ayahnya yang selama ini udah ninggalin mereka. Kayaknya aku order ojol aja kali ya, buat cari alamat ayah. Dengan Mbak Nadia ya? Bang Izam ya? Iya. Helmnya Mbak, silakan. Ayo, silakan Mbak. Mbaknya kenapa Mbak? Saya sedih banget, Bang. Saya lagi cari bapak saya, Bang. Kasihan ibu saya sakit keras di rumah, Bang. Udah 3 tahun bapak saya nggak ada kabar, Bang. Ya udah Mbaknya yang sabar aja. Tetap ikhtiar ya Mbak. Saya doain semoga bapaknya Mbak ketemu sama ibunya Mbak juga biar cepat sembuh. Oh, berarti sekarang kita langsung ke alamat bapaknya ya? Iya, Bang. Saya mau bapak saya ketemu, Bang. Saya kasihan sama ibu saya, Bang. Iya Mbak. Ini saya anterin sampai insya Allah sampai ketemu bapaknya ya. Kayaknya ini Mbak alamatnya Mbak. Kok ada rame-rame ya? Ada acara apa tuh? Sudah siap Pak Dharma? Silahkan jabat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Ina binti Mahmud yang nomor kawin tersebut dibayar. Enggak! Ini semuanya nggak sah! Nadia? Ayah jahat sama Nadia. Ayah kemana aja selama ini? Udah 3 tahun ayah ninggalin Nadia sama ibu ya. Ibu sekarang sakit keras ya. Nadia, kamu tenang. Harusnya kamu ngerti sama ayah. Ayah sudah tidak cocok lagi sama ibu kamu. Ayah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ayah. Ya seenggaknya ayah kasih kepastian sama ibu ya. Ceraikan ibu ya. Mas, ternyata kamu belum cerai. Kamu kok kasih bohongin aku? Jadi selama ini kamu pelakornya? Kamu yang udah ngirim foto-foto mesraan itu ke ibu? Atau jangan-jangan kamu yang santet ibu? Sampai ibu sakit keras. Hah, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mas, tahu aja anak kamu. Nadia, Gak mau. Gak mau, aku mau semua ininya clear. ayo pulang. Gak mau ya. Kamu apa-apaan sih? Bikin malu aja. Walau gimana pun, dia itu calon istri ayah. Calon ibu tiri kamu. Hormati dia. Kalau emang ayah memilih wanita itu, ceraikan dulu ibu ya. Pak, mohon maaf nih Pak. Bukannya saya mau ikut campur Pak. Bapak seharusnya sebagai seorang suami, Bapak tuh harus mengayomi istri sama anaknya sendiri. Harus tanggung jawab Pak. Apalagi mereka tuh lagi butuh Bapak. Siapa? Jangan ikut campur urusan orang. Bukannya saya mau ikut campur Pak. Oke gini aja. Kalau misalkan Bapak nggak mau nyelesain secara dengan baik, resmi, damai, oke. Saya bakal viralin Pak. Saya bakal share ke komunitas ojol. Kalau Bapak nggak tanggung jawab sama keluarganya. Udah gitu main nikah aja sama wanita lain. Udah. Dina, sekarang kamu pulang dulu. Nanti saya omongin sama ayah kamu untuk menceraikan secara resmi ibu kamu.
Kalau sampai kamu berani memviralkan video itu, sama halnya kamu merusak nama baik Pak Darman. Saya akan tuntut kamu. Pencemaran nama baik. Nama baik siapa? Ayah? Atau nama baik Om? Kalian semua nggak ada nama baik. Iya, pokoknya aku nggak mau tahu. Ayah harus resmiin perceraian dengan ibu. Dan ayah tanggung jawab atas biaya aku. Video kejadian ini akhirnya viral dan gue cuma bisa berdoa buat Nadia dan ibunya supaya permasalahan mereka bisa cepat terselesaikan dengan secara adil. Gue harap Nadia bisa dapat kepastian yang selama ini dia cari dan ibunya bisa mendapatkan ketenangan yang dia butuhin. Tante malah sering banget minta antar kesana kesini. Kalau lagi kosong sih nggak masalah. Tapi tiap kali gue capek abis narik, pasti ada aja urusan yang gue harus lakuin. Kayak hari ini nih, gue baru aja ngasus sebentar di warkop. Langsung ditelepon sama tante. Katanya urgent banget. Malah, lu nggak ikut arisan? Arisan? Iya. Emang hari ini ada arisan? Ada nih, mau ke situ. Iya, soalnya kan di grup sepi-sepi aja. Banyak kan juga pada jualan kan itu. Ya biasa lah, kadang ada yang jualan, terus ibu-ibu juga banyak kan pada gosip kan itu. Coba lihat grupnya. Loh, kok grupnya beda sih? Kamu nggak masuk ya grup baru ya? Masa iya sih bikin grup baru gue nggak diajak? Mau ngomong, yang narik arisan ke-7 siapa? Gue mau pinjam duit nih. Ke-7? Ini udah 12 tahu. Hah? 12? Serius lu 12? Ya lu kemana aja? Emang lu nggak ngitungin pas bayar arisan? Oh iya ya, berarti udah ke-12 ya? Seingat gue kan baru ke-7. Oh iya, gue bisa nggak dimasukin ke grup? Gak bisa, ini kan yang adminnya kan Mbak Lia, yang masukin Mbak Lia. Barunya yang masukin Mbak Lia? Iya. Coba lu tanya aja deh sama Mbak Lia. Udah, gue jalan dulu ya. Iya. Kok gue nggak diajak sih? Arisan yang baru, nggak dimasukin ke grup yang baru lagi. Pokoknya gue sekarang mau samperin ke Mbak Lia. Mau tanya sama dia. Alhamdulillah, hari ini lumayan orderannya. Tante Mala. Ya, halo Tan. Iya, halo Don. Lagi di mana? Lagi di pangkalan. Lagi ngopi nih, Tan. Oh, ya udah. Sekarang jemput Tante ya. Tante ada urusan nih, penting banget. Ya, baru juga istirahat, Tan. Nggak bisa. Pokoknya sekarang jemput ya. Ini nggak bisa ditunda pokoknya urusannya. Penting. Ya. Yaudah, tunggu. Lama banget sih jemputnya. Iya, ini aku juga buru-buru. Tante belum aja ngopi. Baru mau ngopi udah telepon aja. Ya, tapi Tante juga buru-buru mau ke rumah Tante Lia. Ngapain? Ya secara... Masa Tante Lia bikin grup arisan baru, Tante nggak diajakin? Kesel lah. Arisan? Arisan aku gimana, Tante? Udah, pokoknya arisan kamu tenang. Nanti kalau udah dapet, kamu Tante bagi, oke? Pokoknya sekarang anterin dulu ke rumah Tante Lia. Yaudah, ayo. Nah, cepet. Mana helmnya? Ya sabar. Sabar. Gimana sih Mbak Lia? Masa iya bikin grup arisan baru, Tante nggak diajak? Ya mungkin Tante Lia lupa masukin grup Tante. Lupa?
Nggak mungkin lah dia lupa. Tante kan udah lama jadi anggota arisan dia. Yang mana aku tahu, Tante. Kesel kayak gini. Kenapa Ayo, lagi, mau Don? aku, Tante. Ya elah. Kenapa lagi sih? Mau gue, Tante. Coba cek. Bensinnya penuh, Tante. Terus gimana? Yang mana aku tahu, namanya juga motor sewaan. Makanya, Tante, aku ikut arisan itu supaya bisa beli motor baru. Yaudah cepet. Gimana ini solusinya? Ya harus dorong, Tante, kita bawa ke bengkel. Dorong? Iya. Wah, udah capek-capek kayak gini. Dorong lagi. Panas kayak gini suruh dorong motor. Jauh lagi lokasinya. Lain kali kamu tuh harusnya dicek dulu, Doni. Jadinya nggak dorong-dorong kayak gini. Capek tahu. Jauh nggak sih? Mana tahu. Nggak tahu mulu dari tadi. Nah, itu Tante, ada bengkelnya. Nah, syukurlah. Ayo. Capek jalan kayak gini. Pak. Halo, Bang. Kayaknya mogok nih, Pak. Berber suaranya kayaknya businya. Coba ntar saya periksa dulu ya. Duduk dulu deh. Iya, Pak. Ayo. Duduk dulu, ntar saya periksa dulu. Ya. Wah, motor baru begini nih. Nah, ini Tante, udah beres nih kayaknya. Awas mogok lagi. Iya, Tante, siapa juga yang mau mogok? Nah, ini ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Udah. Kamu tunggu sini aja. Iya. Buru-buru, bentar Lia. Mbak Lia! Mbak! Mbak Lia! Mbak Lia! Mbak Lia! Mbak Lia! Mbak Lia! Mbak Lia! Mala, bisa nggak masuk ke rumah orang tuh nggak usah teriak-teriak, yang sopan dong. Ya, lagian saya itu kesel. Kok ribut amat sih? Kenapa sih Mbak Lia bikin grup arisan baru, tapi saya nggak diajak? Tapi kan saya masih anggota sama Mbak Lia. Terus mana? Kok ngeber-ber Kenapa aja? ya? Hilang gitu aja, nggak ada kabar, nggak ada pemberitahuan. Ngapain gue masukin lagi ke grup arisan yang baru? Apa? Udah dapat arisan 6 bulan yang lalu? Iya. Doni, tante kamu ini ya udah dapat arisan 2 bulan yang lalu. Dari dapat arisan itu belum bayar lagi sampai sekarang. Makanya tante nggak masuk-masukin lagi di grup arisan yang baru. Ini nih udah arisan ke-12, sampai sekarang belum bayar. Apa? Tante udah dapat uang arisan? Uang aku mana, Tante? Aku kan mau beli motor baru, Tante. Aku capek-capek kerja, Tante. Buat cari uang, buat beli motor baru, Tante. Doni, maafin tante ya. Emang kamu udah dapat arisan, tapi uangnya tante pakai dulu buat bayar pinjol. Ampun Mala, uang ponakan kamu aja masih kamu pakai. Bener-bener kamu ya Mala. Doni, maafin tante ya. Terus tante mau minta tolong sekali ini aja, bayarin tunggakan tante yang 6 bulan ya. 6 bulan? Pokoknya aku nggak mau tahu, Tante. Uang aku harus balik. Pokoknya aku mau beli motor. Doni tunggu. Mala, pokoknya lu harus bayar ya yang 6 kali tunggakan itu. Kalau enggak, lu nggak gua masukin lagi ke grup arisan yang baru. Besok gua tungguin. Awas kalau lu nggak kesini. Mbak Lia, tunggu Mbak. Abis kejadian ini, gue beneran kapok ngurusin Tante Mala.
bukannya mau putus hubungan sama keluarga ya, tapi kok gue ngerasa dimanfaatin. Udah gue bantuin, ujung-ujungnya gue juga yang kena masalah. Mendingan gue fokus kerja aja deh yang jelas. Selamat datang di COD Top 5 tentang kejadian yang bikin merinding nih. Dunia ojol nggak cuma penuh cerita lucu dan seru, tapi ada juga pengalaman abang-abang ojol yang tanpa sengaja ketemu nih sama tamu tak terlihat. Ini dia Top 5 kisah mistis abang ojol. Orderan ono ae jenenge Nanda. Kon metuk nang kuburan manisan. Tadat. Kalau kak saya sudah sampai, emang sama apa aku merinding ini? Posisi nomor 5 dari top 5 kali ini datang dari video yang dibagikan Abang Ojo ketika mendapat orderan jemput penumpang buat diantar ke gerai makanan cepat saji. Tapi begitu sampai di titik jemput, loh, ternyata lokasinya ada di kuburan. Waduh, ini customernya yang salah titik atau malah ada penumpang lain yang pengen ikutan nongkrong di sana ya? Abang ojol kita kali ini kebingungan dong dan bisa jadi sedikit merinding. Terus apa yang bakal dia lakukan ya? Kita lihat langsung kisah mistis ala ojol yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, di urutan keempat ada kisah abang ojol yang sukses bikin kita heran sekaligus ngakak. Dalam video ini si abang ojol dengan percaya diri mengikuti arahan maps buat jemput customernya. Tapi entah kenapa ya, arahnya malah dibawa ke pemakaman. Iya, titiknya meleset parah. Tapi kok bisa-bisanya ya nyasar ke kuburan? Waduh abang Ojo, jangan-jangan itu bukan customer biasa loh. Siap-siap ketawa dan merinding bareng nih. Yuk kita saksikan videonya. Wong nitik kok yuk kayak ini tuh. Masya Allah. Gimana ini? Urutan ketiga di COD Top 5 kali ini ada kisah abang ojol yang bikin kita tepuk jidat. Video ini dibagikan langsung sama si abang yang terlihat kebingungan setengah mati karena nganterin makanan ke kuburan. Bukan rumah, bukan kantor, malah sampai di tempat yang serem banget. Bayangin tuh ngasih makanan, tapi yang nerima siapa ya? Yang pasti abang ojol kita ini punya cerita unik buat dibagiin. Yuk sekarang kita lihat bareng momen kocak dan sedikit mistis ini. Di urutan kedua ada kejadian yang bikin merinding tapi juga kocak. Jadi abang ojol satu ini lagi kebingungan ngantar pizza. Tapi titik pengantarannya malah nyasar ke kuburan. Pas dia cek tuh nama di makam, ternyata bener dong sama dengan nama si pemesan. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, tertulis kalau yang punya nama ini udah meninggal sejak 2012. Waduh, jadinya ini pizzanya buat siapa ya? Serem tapi bikin ngakak ya. Dan akhirnya kita sampai di nomor 1 top 5 abang ojol paling misterius. Kisah yang bikin bulu kuduk merinding dan netizen gak berhenti ngomongin. Ini cerita tentang seorang abang ojol yang dapat orderan buat nganterin seorang kakek sampai Bogor. Perjalanannya sih terasa biasa aja ya, tapi begitu sampai tujuan, kayaknya ada yang gak beres nih. Abang ojol kita ini tiba-tiba keluar dari area pemakaman angker. Warga sekitar pun langsung bertanya-tanya, terus salah satu dari mereka sempat merekam momen itu. Dan ini nih yang bikin geger, ternyata uang yang diberikan si kakek misterius itu berubah jadi daun. Kejadian ini auto viral di sosial media, bikin banyak orang penasaran. Serem tapi seru juga ya. Siapa yang berani coba jemput penumpang berikutnya?